Halo teman-teman semua, baik pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang judul materi di Toyota Way, 14 prinsip manajemen. Baik, perkenalkan nama saya Piers Lavau, NPM 210090034, mata kuliah manajemen dosen pengampung daerah Antoni Santo Kebang SEMM, penulis buku Jeffrey Kaleker, penerbit Erlangga. Baik, prinsip yang ke-1, ambil keputusan manajemen Anda berdasarkan filosofi jangka panjang walaupun mengorbankan tujuan keuangan jangka pendek. Nah, ada dua misi dalam Toyota. Satu, Toyota Motor Manufacturing North America. Untuk misinya, sebagai perusahaan Amerika, memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan komunitas dan Amerika Serikat. Untuk yang ke misi Ford Motor Company, Ford adalah pemimpin dalam otomotif serta produk dan jasa yang terkait dengan otomotif dan juga industri-industri baru seperti ruang angkasa, komunikasi, dan pelayanan keuangan. Ada beberapa prinsip yang membimbing Toyota di Toyota Motor Corporation. Satu, menghargai bahasa dan semangat hukum setiap bangsa, dan kedua, menghormati budaya dan adat istiadat. Tiga, membuktikan diri untuk membuat produk yang lebih bersih dan aman. Empat, menciptakan mengembangkan teknologi yang canggih. Lima, menanamkan budaya perusahaan untuk meningkatkan kreativitas dan kerjasama kelompok. Enam, mendorong pertumbuhan yang lebih harmonis lagi untuk komunitas global. Yang tujuh, bekerja dengan para mitra bisnis. Prinsip yang kedua, ciptakan proses yang mengalir secara kontinu untuk mengangkat permasalahan ke permukaan. Ada 8 pemborosan, yaitu satu, produksi yang berlebihan, waktu yang menunggu, tiga, transport yang tidak diperlukan, empat, pemrosesan berlebih, lima, persediaan yang berlebih, enam, gerakan yang tidak diperlukan, tujuh, cacat, delapan, kreativitas. Nah, prinsip yang ketiga, gunakan sistem tarik untuk menghindari produksi yang berlebihan. Satu, prinsip tarikan pelanggan dan pengisian ulang. Dua, perlu replacement dalam kehidupan sehari-hari. Tiga, sistem Kanban dari Toyota, gunakan sistem tarik jika harus. Empat, penjadwalan dorongan memiliki tempat sendiri. Prinsip yang keempat, yaitu meratakan beban kerja. Untuk meratakan beban kerja ada 3M. Satu, mudah, yaitu pemborosan. Muri, memberi beban yang berlebihan. Tiga, murak atau ketidakseimbangan. Nah, prinsip yang kelima, membangun budaya yang berhenti untuk memperbaiki masalah dengan tujuan memperoleh kualitas baik sejak awal. Ada 4 hal yang dimiliki oleh para ahli, kualitas dan anggota timnya adalah sebagai berikut. Pergi dan lihat, analisis situasi. Gunakan one pace flow and unknown untuk mengungkapkan masalah. Bertanyalah mengapa sebanyak 5 kali. Prinsip yang keenam, yaitu standar kerja, merupakan fondasi bagi peningkatan yang berkesinambungan dan pemberdayaan karyawan. Satu, pada gambar ini, satu, birokrasi memaksa, yaitu penekanan peraturan secara kaku. Nah, yang kedua lagi di sebelahnya, birokrasi memaksa karyawan yang diberdayakan. Otokratis, satu, pengendalian dari atas ke bawah. Organik, karyawan yang diberdayakan. Prinsip yang ketujuh, gunakan pengendalian visual atau gambar agar tidak ada masalah yang tersembunyi. Satu, ringkas, menyingkirkan barang yang jarang digunakan dengan memberi tanda merah. Yang kedua, rapi, mengatur dan tepat menetapkan tempat untuk semua barang. Tiga, resek, membersihkan. Rawat. Empat, rawat, menciptakan aturan untuk memelihara 3R. Yang pertama, rajin menggunakan audit manajemen secara teratur agar tetap display. Prinsip yang kedelapan, menggunakan teknologi yang canggih, teknologi yang handal atau yang sudah benar-benar teruji untuk membantu orang-orang dan proses Anda. Ya, prinsip yang kesembilan, kembangkan pemimpin yang benar-benar memahami pekerjaannya, menjiwai filosofi, dan mengajarkannya kepada orang lain. Prinsip ini mengembangkan pemimpin Anda bukan untuk membelinya. Itu untuk orang, yaitu seperti hasil jangka panjang, keterampilan yang dipelajari, seperti depresiasi mesin, kehilangan nilai, penghargaan kepada orang lain, yaitu terus berkembang. Prinsip yang ke-10, kembangkan orang kelompok yang memiliki kemampuan istimewa yang menganut perusahaan Anda, yaitu mengembangkan kerja individual yang sangat baik sambil mempromosikan kerja yang tim yang efektif. Yang kedua, kelompok kerja adalah titik fokus untuk menyelesaikan masalah. Ada beberapa lebih jelasnya itu untuk tabel yang di atas tadi, yaitu teori motivasi internal. Satu, hierarki motivasi dari Maslow. Yang kedua, teori memperkaya pekerjaan dari Herzberg. Nah, untuk teori motivasi eksternal, yaitu manajemen ilmiah Taylor. Yang kedua, modifikasi perilaku. Yang ketiga, penentuan sasaran. Prinsip yang ke-11, hormati jaringan dan pemasok Anda dengan memberi tantangan dan membantu mereka untuk meningkatkan diri. Yaitu seperti temukan mitra yang solid, yang kedua bekerjasama dengan pemasok, yang ketiga mengembangkan perusahaan pembelajar. Yang ke-12, prinsip ke-12, yaitu pergi dan lihat sendiri memahami situasi yang sebenarnya. Seperti
Seperti pahami sedalam-dalamnya dan laporkan apa yang Anda lihat. Seperti ingat selalu target terakhir kalian, berikan tugas yang jelas kepada dirimu dan kepada orang lain, dan ambil manfaat sepenuhnya dari kearifan dan pengalaman orang lain. Dan ada bagikanlah informasi secara tepat waktu. Prinsip yang 13, buat keputusan secara perlahan-lahan melalui konsensus. Yaitu pertimbangan sesama dalam pengambilan keputusan memiliki 5 elemen. Satu, menemukan apa yang sebenarnya terjadi, memahami penyebab yang mendasarinya, dan mempertimbangkan solusi alternatif seluas-luasnya, dan 4, membangun konsensus dalam kelompok. Prinsip yang terakhir yaitu menjadi organisasi pembelajar melalui refleksi diri tanpa kompromi dan peningkatan berkesinambungan. 5 mengapa adalah salah satu dalam prinsip yang ke-14 ini, yaitu merupakan menggali penyebab masalah yang lebih mendalam secara sistematis untuk menemukan cara penanggulangan yang lebih dalam pula. Untuk menghilangkan pemborosan dilakukan yaitu menciptakan proses mengalir, memunculkan masalah, penanggulangan masalah, dan mengevaluasi hasil. Baik, sekian saja dari saya, dari materi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Shalom.